Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu hebat. Saya Rini Oktavia ST dari SMA Muhammadiyah 1 Padang, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Perkenalkan, pengajar praktek saya Ibu Sylvia Adiswan Eskom, dan fasilitator saya Bapak Jericho Sinaga SPD. Izinkan pada video kali ini saya memaparkan pendampingan individu atau PI2 pada modul 1.3 visi guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi unzila bil Qur'an hudan nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Yang sama-sama kita hormati Ibu Bu Sil ya, sebagai guru pendamping daripada Bu Rini Oktavia ST dalam pelaksanaan calon guru penggerak angkatan ke-8. Kemudian Bapak dan Ibu majelis guru, maka sekali itu tidak syukur kita kepada Allah, salam dan salam tidak kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Terlebih dahulu, saya sebagai kepala sekolah mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Sil yang berpartisipasi aktif untuk kesuksesan kemajuan daripada guru kami Ibu Rini Oktavia SD yang hari ini telah berhasil ya untuk sebagai calon guru penggerak. Tentu ini adalah merupakan suatu kerja keras ya. Kami dari pihak sekolah sangat mendukung sekali karena ini adalah merupakan bahagian daripada tolak ukur daripada SMA. Ketika SMA Muhammadiyah mempunyai banyaknya guru penggerak, itu adalah merupakan suatu kebanggaan. Kami tetap terus memberikan support kepada Bu ini bagaimana sampai selesai nantinya lulus sebagai guru penggerak. Ini adalah merupakan dan juga kepada Bu Sil barangkali kami sangat mengharapkan sekali bimbingan, bantuan, supportnya untuk kemajuan daripada kami. Kemudian mudah-mudahan untuk masa yang akan datang adanya banyaknya pengikut Ibu Rini nantinya, karena masih ada kesempatan terbuka peluang untuk guru-guru yang lain. Tentu adalah dengan adanya Bu Rini sebagai CGP calon guru penggerak, yang lain juga termotivasi. Tentu Bu Rini juga dapat berbagi nantinya bersama kawan-kawan bagaimana yang dulu lulus hari ini bisa untuk selanjutnya bisa lulus sebagai guru penggerak, dan kami berikan aplaus untuk Bu Rini dan juga kepada Bu Sil yang telah berpartisipasi untuk melakukan pendampingan atau bimbingan terhadap guru kami. Mungkin saja Bu Sil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada kepala sekolah, cara berikutnya kita akan mendengar
waktu saya ingin memberikan sedikit sekilas dulu tentang proses diskusi yang akan kita lakukan. Bapak dan Ibu guru sekalian, dalam proses pendidikan, Ibu Rini CGP telah belajar membuat visi dirinya sebagai pemimpin. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Maka dari itu, diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajarnya Ibu Rini CGP Angkatan 8 untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah. Di sini untuk murid bersama rekan sejawat serta bapak kepala sekolah. Kepada Ibu Rini dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yusuf, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih yang sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah 1 Padang yang telah menyempatkan hadir pada acara pembebasan visi guru penggerak kepada Majelis Guru SMA Muhammadiyah 1 Padang. Kemudian terima kasih kepada Bu Sil walaupun hujan masih sempat datang ke sini dalam pendampingan individu 2. Bapak Kepala Sekolah, sebelumnya juga pada Kamis kemarin saya juga sudah mengimbaskan tentang budaya positif di sekolah. Apa saja yang sudah saya dapatkan sudah diimbaskan dari hari Kamis kemarin, seminggu yang lalu. Mudah-mudahan apa yang saya imbaskan bermanfaat untuk teman semua dan bermanfaat untuk sekolah ini menuju ke arah yang lebih baik agar tercipta peserta didik yang berprofil belajar Pancasila. Bapak dan Ibu, kita langsung saja tentang visi guru penggerak. Bapak dan Ibu, kita lihat dulu visi. Visi itu apa? Visi itu adalah representatif kognitif mengenai gambaran masa depan. Masa depan itu kita bisa berimajinasi tentang murid kita, bagaimana yang kita impikan. Nah, imajinasi itu lebih penting daripada pengetahuan. Pengetahuan sifatnya terbatas, sedangkan imajinasi mencakup seluruh dunia, menstimulasi kemajuan dan melahirkan evolusi. Nah, ini yang dikatakan oleh Einstein. Nah, apa saja? Nanti dalam visi itu kita akan mengadakan perubahan. Nah, perubahan ini kita lakukan dengan paradigma itu kita memakai EI, inquiry apresiatif, dengan model namanya Bagja. Bagja itu terdiri dari kata B, A, G, dan J, A. Nanti akan saya jelaskan lebih dalam lagi di slide berikutnya. Berikutnya, visi itu juga merupakan kemampuan untuk melihat pada intinya persoalan, pandangan atau wawasan ke depan. Kemudian yang ketiga, kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Yang keempat, apa yang tampak dalam khayalan. Yang kelima, penglihatan pengamatan. Lanjut, kekuatan visi. Jadi visi dari harapan doa. Harapan kita adalah visi kita. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita, Indonesia. Jika kita ingin melangkah jauh, maka visi harus bersifat menyemangati, menguatkan, menggerakkan hati dan kolaborasi, sehingga mampu membuat kita terus melangkah maju. Kekuatan kata. Kemampuan mengeksploitasi makna melalui kata dan cerita adalah satu kualitas yang penting untuk dimiliki oleh seorang pemimpin. Makna tersebutlah yang akan menggerakkan hati, pikiran, jiwa seseorang. Nah,
Bapak dan Ibu, kita di SMA Muhammadiyah 1 Padang ini biasanya tiap lomba karya di awal tahun pelajaran itu selalu merevisi visi kita ya Pak. Nah, visi kita yang terakhir itu berakhlak mulia, cerdas, mandiri, terampil, dan berwawasan lingkungan. Nah, apakah visi sekolah kita sudah sesuai dengan impian kita dan murid-murid kita? Nah, ini pertanyaan besar bagi kita Bapak dan Ibu. Nah, kita lihat lagi. Visi, salah satu tujuan visi adalah untuk mencapai perubahan yang lebih baik dari kondisi sekarang. Visi membantu kita melihat kondisi saat ini sebagai garis start dan membayangkan dari finish seperti apa yang ingin kita capai. Ini bagaikan seorang pelari yang perlu mengetahui garis start dan garis finish sebelum ia benar-benar melintasi jalur tersebut. Nah, untuk mewujudkan visi kita pakai paradigma inquiry apresiatif dalam mewujudkan visi. Untuk mewujudkan visi sekolah impian dan melakukan perubahan, maka perlu adanya pendekatan atau paradigma yang dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Nah, apa IA itu Bapak dan Ibu? Nah, menurut filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia sekitarnya, baik di masa lalu, di masa kini maupun di masa depan. Berikut IA. IA itu pendekatan manajemen perubahan dengan memakai metode Bagja. Bagja itu apa Bu? Nah, itu B. B itu adalah buat pertanyaan. Kemudian A itu ambil pelajarannya. G itu gali impian. J itu jabarkan rencana. Kemudian A itu atur eksekusinya. Nah, buat pertanyaan utama itu biasa berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Kemudian A, ambil pelajaran. Dimaksudkan untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang nantinya akan kita jadikan sebagai wujud kita. Nah, kemudian G, gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. J, jabarkan rencana, dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Kemudian A yang terakhir, atur eksekusi, dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Nah, dari pelajaran itu, saya sebagai guru penggerak mewujudkan visi saya. Nah, visi saya itu adalah terwujudnya generasi yang cerdas, berakhlak, dan berkarakter profil Pancasila. Dengan prakarsa perubahan, meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Nah, kemudian kita masuk tahapan belajar. Bagaimana cara meningkatkan keunggulan dan kemampuan peserta didik melalui pemanfaatan teknologi? Tindakan pendidikannya adalah melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, mencari referensi dan praktek baik tentang cara meningkatkan keunggulan dan kemandirian peserta didik melalui pemanfaatan teknologi, mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen diagnostik. Ini tahapan belajar yang banyak sekali. Nah, berikutnya yang kelima, cita-cita untuk murid kita. Nah, ini tadi kita di sini merumuskan apa ya Bapak Ibu. Nah, Bapak tadi saya sudah mensurvei beberapa guru dan sudah diisi dengan rupa tadi ya. Nah, jadi kita rumuskan kalimat rupa tadi. Kalimat rupa seperti ini. Kita memimpikan murid yang tadi ada yang di sini. Kemudian kita percaya bahwa murid kita adalah apa? Di sekolah kita mengutamakan apa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk kita dan warga sekolah ini paham bahwa dan ini sudah
sudah terwujud dengan sesuai sebagaimana mestinya. Nah, tadi saya sudah memaparkan ini Pak, pas saat pelatihan saya membuat visi misi penggerak menurut saya terwujudnya generasi yang cerdas, berakhlak dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, apakah visi Bapak Nabi ini kan kita duduk bersama yang tadi sebelum saya periksa arahnya kemana? Nah, bagaimana visi dari SMA Muhammadiyah 1 Padang? Gimana Bu Sil? Itu apakah setiap orang yang melakukan keinginan visi dan yang belum itu kita usahakan ada satu penampakan kemudian sudah teraplikasi
sudah terwujud dengan sesuai sebagaimana mestinya. Nah, tadi saya sudah memaparkan ini. Jadi Pak, pas saat pelatihan saya membuat visi penggerak atau menurut saya terwujudnya generasi yang cerdas, berakhlak dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, apakah visi Bapak menurutnya kita dudukkan bersama ini bisa diperiksa adanya kemampuan? Nah, bagaimana visi dari SMA Muhammadiyah Satu tadi? Gimana Bu Sil? Itu apakah setiap tahun yang berubah dalam periodenya? Biasanya Pak, tiap tahun kita visi apa? Maksudnya ada Revisi ya, terwujud itu kita usahakan adanya suatu penamaan, kemudian yang sudah teraplikasi coba untuk melakukan perubahannya tidak secara total, cuma revisi saja, revisi sudah menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Pada umumnya kita kan istilahnya anak yang mempunyai kenakalan yang sangat luar biasa. Ketika dia mendapat di negeri, kembali ke swasta dan pendidikan, itu adanya suatu persoalan dengan karakternya, dengan ekonomi dan lain sebagainya. Itu kita sesuaikan dengan kemampuan anak tersebut. Kalau kita berikan sisi yang lebih agak tajam, mungkin barangkali tidak akan pernah kita akan dapat mewujudkan. Jadi adanya suatu revisi nasional itu diletakkan Ini untuk tahun ini sudah dikirimkan ya Pak? ya. Nah, di sini nanti kita lihat misalnya penerimaan visi. Apakah sudah masuk ke visinya yang sudah diberikan ke Pak Hasbi itu? Berkompeten, berkarakter, dan memiliki perilaku disiplin, toleransi, dan bakal. Kemudian karakternya baik. Kemudian ini bisa dikatakan kritis, inovatif, kreatif, berakhlak mulia,
ada C, D. Nah, kita kan belum semuanya yang kelas 11, 12 masih 13. Jadi kalau kita sudah fokus kepada arah kepada Pancasila barangkali itu yang kelas 12 itu sudah maksimal. Jadi kita mesti pakai yang lama ini belum bisa kita amalkan pada kelak atau 100% pada kelima. Karena kita ya yang kita belajar harus masih yang pertama. Terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih atas segala dukungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali kepada diri saya. Oke, terima kasih Bu Rini Pak Bambang terkait dengan visi yang disampaikan tadi. Diharapkan untuk diskusi ini menjadi catatan juga terkait dengan tadi di judulnya itu diskusi visi guru penggerak dan gagasan perubahan. Maka dari itu kita akhiri diskusi kali ini. Jika terdapat penyampaian materi yang kurang dari Bapak atau Ibu, atau mungkin masih ada yang kurang mengerti, boleh bertanya langsung ke Ibu Rini Octavia selaku CDP apa saja, bagaimana langkah-langkah menyusun visi. Itu tadi sudah diterangkan oleh ada Bangja salah satunya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pengembangan individu atau PI2 pada modul 1.3 visi guru penggerak. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum.